Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nuzula dengan NIM A1N1230095 kelas A dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 tradisi lokal suku Bajo. Tujuan membuat video ini untuk menyelesaikan tugas MIT mata kuliah etnopedagogik. Baik, langsung saja ke videonya. Di ini saya akan membahas budaya dan tradisi suku Bajo. Perlu saya perkenalkan sedikit mengenai suku Bajo. Suku Bajo telah lama dikenal sebagai orang-orang laut yang handal. Mereka hidup di atas dan di bawah hamparan perairan pengapungan dan penyelam. Di sana anak kecil sampai dewasa. Di Indonesia suku Bajo bisa ditemui di perairan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Bicara mengenai orang Bajo, bicara tentang pengembara lautan, meski asal-usulnya belum diketahui secara pasti. Tak hanya di Indonesia, suku Bajo ada juga ditemukan bermukim di perairan Sabah Malaysia dan Tawi-Tawi serta Mindanao Filipina. Ada yang menyebut orang Bajo berasal dari Filipina, ada juga menyebut dari Malaysia. Namun sejak berabad-abad, mereka hidup di lautan secara anomaden. Yang pertama ada tradisi ula-ula. Ula-ula adalah bendera panji kebesaran suku Bajo. Ula-ula sendiri merupakan representasi sang leluhur di suku Bajo. Lain ula-ula bahkan dipasang di perahu sebagai simbol bahwa nenek moyang bersama mereka melaut. Menurut informasi yang saya dapatkan, bendera ula-ula ada 4 berdasarkan warnanya, yakni merah, kuning, putih, dan hitam. Warna tersebut memiliki makna seperti merah menandakan suku Bajo berstatus sosial paling tinggi atau Lolo Bajo, yakni raja maupun bangsawan, sedangkan ula-ula kuning menyimbolkan status punggawa, ula-ula putih menyimbolkan kelas aparatur, dan ula-ula hitam merupakan simbol untuk kelas budak. Namun ula-ula hitam seharusnya tidak boleh dinaikkan karena mereka kelas budak tidak diperkenankan menyaksikan upacara suku Bajo. Sangat meriah, selain kebahagiaan yang terpancar dari kedua mempelai juga para warga untuk menyaksikannya. Selain menyaksikan bendera ula-ula dikibarkan, saya juga menyaksikan beberapa orang antarkan seserahan upacara pernikahan suku Bajo. Memerlukan jumlah tahapan-tahapan yang harus persisi dan tidak ada yang keliru. Jika pada tahapan ada yang keliru, maka anggota keluarga sang mempelai ada yang sakit, kesurupan, meninggal dunia, bahkan bisa terjadi bencana bagi desa tersebut. Ula-ula biasanya ditempatkan di rumah mempelai perempuan dengan jumlah sepasang, sebelah kanan merah putih, sementara di sebelah kiri adalah panji kebesaran suku Bajo, yaitu ula-ula akan dipasang selama pesta perkawinan berlangsung dimulai sejak pertama keluarga berbelanja kebutuhan hajatan hingga pesta berakhir. Selama itu pula leluhur merestui dan hadir dalam pesta anak cucunya. Yang kedua, tradisi iko-iko. Yang sini tak tenani, ane pamia utah tenani, ane taguan berdiri tu, ilile, ane makuat, ane mabarok. Tradisi sastra iko-iko berperan menyampaikan pesan moral dan semangat jual yang dituturkan secara lisan. Dari generasi ke generasi berkisah tentang kepahlawanan dan dibawakan lama beberapa jam
dan dinyanyikan menjelang tidur atau saat pelayaran. Ahna tabelo maran nunaya na nalakume mon nilepatulum bua ore ngisa lagi sisa yo na kasisaan na baon ni konombo na yo nampu malaku kompa pualata jadi gambasa misa gambasa enggak ide kejadian dadinya iya. Jenis tradisi lisan ini terancam punah karena kurangnya eliminasi generasi muda. Umumnya kisahnya dapat terjadi sekitar 50 tahun ke atas. Ciri khas iko-iko adalah lirik dan baiknya secara teratur yang mencerminkan sastra Melayu, sehingga persebaran etnis Bajo dan sastra iko-iko ikut menyebarkan budaya Melayu Asia Tenggara, yang kelak menjadi persatuan Nusantara dan Asia Tenggara. Generasi muda banyak sekarang kurang tertarik memiliki iko-iko yang banyak versi dan judul kisah, maka untuk menjaga kelestariannya perlu pendokumentasian dan transliterasi untuk selanjutnya dielitrekan menjadi buku artikel ilmiah. Yang ketiga, tradisi Duata. Tradisi Duata adalah puncak dari segala upaya pengobatan tradisional suku Bajo. Ini dilakukan jika ada salah satu di antara mereka mengalami sakit keras dan tidak dapat lagi disembuhkan dengan cara lain termasuk dengan pengobatan medis. Dalam proses Duata, sejumlah ketua adat terlihat berkumpul di suatu tempat pengobatan, berbentuk suatu ruangan dengan ukuran sekitar 2 meter persegi, dihiasi dengan janur kuning bagian atasnya tanpa pagar. Ada pula ula-ula bendera yang merupakan lambang kebesaran suku Bajo, yakni membawa keberkahan. Ketua adat didominasi berusia lanjut, meramu berbagai jenis perlengkapan ritual. Ada beras berwarna-warni yang berbentuk melingkar di atas daun pisang. Ini melambangkan warna-warni sifat yang dimiliki manusia. Ada pula dupa untuk mengharumkan sekitar pelaksanaan kegiatan. Daun sirih, kelapa, dan pisang. Setelah semua teracik sebagaimana kebiasaan sebelumnya, orang yang akan diobati digiringi menuju laut. Sepanjang perjalanan, lagu Liligo tak pernah putus dinyanyikan. Lagu Liligo ini adalah tradisi sebelumnya, yaitu tradisi iko-iko. Ada yang menyebutnya iko-iko, ada juga yang menyebutnya Liligo. 8 orang gadis cantik berpakaian adat juga tak henti-hentinya menari tarian ini di atas perahu. Semua peserta juga menari tarian nigal atau tarian Bajo untuk menyemangati orang yang diobati agar kembali menemukan semangat hidupnya. Tanpa disadari kembali, dia sudah dimasukkan ke ruang suci yang dia ini akan mengobati para bidadari, dan salah spontanitas para bidadari juga ikut menari bersama Kalisel mengelilingi Sambaniga atau rumah tempat pintu kembali. Yang keempat, tradisi balap perahu. Turnamen bukanlah turnamen balap. Kalau mendengar kata turnamen balap, mungkin yang ada di pikiran teman-teman yaitu balap motor atau mobil, bahkan balap kuda. Tapi yang satu ini berbeda dari biasanya. Ya, ini adalah turnamen balap perahu yang diadakan setiap tahun oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. Biasanya balap perahu ini dilaksanakan beberapa hari setelah hari raya umat Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tak tanggung-tanggung perihal hadiah yang didapatkan oleh pemenang dengan total hadiah mencapai puluhan juta rupiah. Salah satunya tujuan diselenggarakannya turnamen balap perahu yaitu untuk menampilkan potensi-potensi di wilayah pesisir dan kualitas dari perahu nelayan yang digunakan. Peserta dari lomba perahu ini berasal dari berbagai daerah pesisir. Contohnya, jika Pulau A menjadi tuan rumah, maka Pulau B, C, dan pulau tetangga yang menerima undangan perihal turnamen pun ikut serta meramaikan ajang perlombaan tersebut, sekaligus memperlihatkan kualitas dari perahu yang mereka miliki. Untuk jenis perahu yang mereka gunakan terbagi menjadi 2, yaitu perahu nelayan yang menggunakan bahan dasar kayu dan yang menggunakan bahan dasar fiber. Tapi di video ini admin hanya menampilkan perahu balap
yang terbuat dari fiber saja, karena yang terbuat dari bahan dasar kayu terakhir diidolakan 5 tahun yang lalu. Walaupun sekarang masih ada yang sekedar uji coba kecepatan dan kualitas dari perahu kayunya, tapi itu jarang. Sekarang masyarakat Bajo sudah beralih ke bahan dasar fiber karena memiliki beberapa keuntungan dibanding kayu. Contohnya saja sudah tidak terjadi lagi yang namanya kebocoran kecil yang diakibatkan pelapukan atau lumut bahkan tiram yang menempel, dan yang menjadi nilai plusnya lagi yaitu penggunaan pohon sebagai perahu sudah berkurang. Karena itu tadi masyarakat yang beralih ke bahan fiber. Oke, kita kembali ke balap perahu lagi. Jadi cara mainnya sama seperti balap dipilih Mandalika kemarin, yaitu berputar-putar di haluan yang telah dibuat. Yang membedakan kalau Mandalika sudah ada aspal acuan untuk melaju, sedangkan di laut hanya berpatok kepada bendera atau penanda yang telah dilokasikan oleh panitia sebelum hari di mana turnamen dilaksanakan. Nah, inilah salah satu cuplikan perlombaan balap perahu tersebut. Ada Loren, pemuda Pancasila, ada Asmara, Sinar Surya. Naik. Yang berbahaya. Marmoro di atas. Ay Marlboro eh. Ah, no mo Marlboro. Marlboro. Ale no fue muy awali. Ale no va a ver. La puedo ver. ¿Ah? Nah, itulah tadi cuplikan lomba balap perahu yang mungkin bisa dibilang sebagai tradisi buat masyarakat pesisir untuk menunjukkan kecepatan dari masing-masing perahu yang mereka miliki. Dan yang terakhir itu tradisi cara pemasangan perangkap kepiting atau bubuk. Lokasi pemasangan ini cukup jauh, memakan waktu kurang lebih 20 menit. Waktu yang digunakan oleh layanan setempat untuk memasang perangkap ini yaitu di sore hari, kisaran jam 4 hingga menjelang maghrib. Kebetulan hari ini cuaca sangat mendukung, jadi perjalanan yang jauh terasa dekat. Nah, setelah menempuh jarak yang cukup jauh, akhirnya tiba juga di lokasi tujuan. Di sini langsung saja menyebar perangkap kepiting di laut dengan kondisi mesin perahu tetap menyala untuk mempermudah penyebaran pemasangan perangkap ini. Tinggal dibuang aja karena perangkap ini terikat satu sama lain, jadi tidak khawatir untuk kehilangan kecuali lagi bernafsesial pelengkapnya tersangkut di kurang atau batu besar. Dibutuhkan skill atau keterampilan saat membuang perangkap ini, karena akan fatal jadinya jika terlambat beberapa detik. Resikonya kaki atau bahkan anggota tubuh lain akan terlilit jika terlambat membuang tubuh. Nah, setelah perangkap terpasang, tugas berikutnya adalah menunggu di rumah hingga pagi hari. Cukup sampai di sini videonya.
Demikian penjelasan saya tentang 5 kearifan lokal suku Bajo. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.